Magara kasiari amin. Papa yumin. Hina yuar. Meski kondisi pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Merchants, cukup baik pasca lepas dari sandra oleh KKB, tapi satu hal yang tampak jelas terlihat, bahwa berat badannya dilaporkan menurun drastis. Karena itu tentu saja ia butuh penanganan medis yang mumpuni, tanpa mengabaikan hal-hal yang berkaitan dengan pemulihan kejiwaannya. Di balik pembebasannya, Menhan Prabowo dianggap memiliki andil besar di dalamnya. Nah, berikut ini peran Prabowo di balik pembebasan pilot Susi Air yang disandra KKB. Setelah 19 bulan lamanya, pilot Susi Air berkewarganegaraan Selandia Baru, Kapten Philip Mark Mertens, akhirnya dibebaskan pada Sabtu 21 September 2024 lalu. Kala itu video yang kerap muncul sang pilot memakai topi rimba, jaket jeans, celana pendek hitam, dan memakai kaos kaki hitam menutupi betisnya. Sebelum sampai ke tahap pembebasan sang pilot, Mimin mau mengingatkan kepada kalian bahwa Kapten Philip Mark Mertens disandra oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM, yang saat itu masih disebut KKB pada 7 Februari 2023 lalu. Penyanderaan bermula dari laporan hilangnya pesawat Susi Air milik mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Puji Astuti, dengan nomor penerbangan SI9368 yang dipiloti oleh Philip, burung besi dengan nomor registrasi PKBVY, berjenis Pilatus Porter itu seharusnya kembali lagi ke Timika pada pukul 7.40 waktu Indonesia Timur. 2 jam berselang, Susi Air memunculkan pemancar sinyal darurat atau Emergency Locator Transmitter atau ELT dengan posisi aktif pukul 9.12 waktu Indonesia Barat. Perusahaan langsung merespon sinyal darurat tersebut dengan mengirimkan pesawat lain untuk memeriksa posisi. Namun pada pukul 9.57 waktu Indonesia Timur, pesawat ditemukan dalam kondisi terbakar di landasan lapangan terbang distrik Paronduga. Pesawat yang membawa 5 penumpang dan sejumlah barang itu disebut dirusak oleh kelompok separatis TPNPB-OPM pimpinan Egyanus Kogoya. Dugaan tersebut muncul setelah juru bicara TPNPB-OPM, Sebi Sambom, dalam pernyataannya mengaku bertanggung jawab atas sabotase pesawat Susi Air. Pihaknya pun mengklaim menyandra sang pilot. Sebi mengatakan tak akan melepas sang pilot sampai Selandia Baru dan negara-negara lain bertanggung jawab. Ia juga menyebut Australia, Amerika Serikat, dan Eropa harus bertanggung jawab karena telah mengirim senjata dan melatih TNI Polri melawan warga Papua. Dengan dasar itu, maka pilot yang disandra menjadi jaminan agar PBB Eropa, Amerika, dan Australia bersuara. Karena mereka yang mengirim peralatan perang kepada Indonesia, melatih mereka untuk bunuh kami selama 60 tahun. Karena itu, satu pilot harus disandra, kata Sebi dalam pesan suara 7 Februari 2023 lalu. Sehari setelah kejadian pada 8 Februari, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan 5 penumpang pesawat Susi Air berhasil dievakuasi. Hanya saja sang pilot belum diketahui keberadaannya. Di lain pihak, pemerintah Selandia Baru kala itu menyerahkan operasi ke TNI Polri untuk menyelamatkan sang pilot yang berpaspor negeri burung kiwi tersebut. Namun entah kabar angin dari mana, Panglima TNI kala itu Laksamana Yudo Margono membantah dengan tegas kabar pilot Susi Air disandra oleh TPNPB-OPM. Ia bahkan mengatakan Philip menyelamatkan diri dan diselamatkan oleh warga setempat karena diancam setelah pesawatnya dibakar oleh kelompok separatis tersebut. Nyatanya memang tak demikian. Menanggapi bantahan-bantahan yang beredar, TPNPB-OPM pun merilis foto bahkan video di mana Philip disandra. Sebi Sambom pun menyebut foto yang dirilis untuk membantah klaim Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang menyebut pilot Susi Air bukan disandra oleh OPM, melainkan menyelamatkan diri. Bahkan Panglima TNI dianggap sebagai pembohong besar karena TPNPB sudah mengakui bertanggung jawab atas pembakaran pesawat dan sandra pilot Susi Air serta bertanggung jawab secara politik. Namun di lain kesempatan seakan membenarkan dan memang benar demikian real terjadi. Belakangan Laksamana Yudo Margono mengaku bahwa telah mendeteksi lokasi pilot yang telah dicari. Memang tak bisa dibantah, dalam video yang beredar Philip pun memberikan pernyataan bahwa dirinya disandra oleh OPM. Ia mengatakan penyanderaan dirinya sebagai jaminan untuk tuntutan Papua Merdeka. Pihak OPM juga mengatakan bahwa ia menyandra pilot bukan untuk makan minum, tetapi ingin merdeka dan tentara Indonesia mau mengakui Papua Merdeka. Atas dasar itu, OPM bakal menyandra sang pilot dengan berputar-putar mengelilingi 32 distrik di wilayah Nduga, sampai Papua dinyatakan merdeka. Hal itu tentu saja ancaman yang serius.
Nah, selama disandra nyatanya memang Philip dibawa berpindah-pindah untuk menghindari kejaran pasukan TNI Polri. Namun sebenarnya sebelum dibebaskan, Juli tahun lalu pemerintah sempat mempertimbangkan untuk memenuhi permintaan uang tebusan sebesar 5 miliar rupiah yang diajukan OPM untuk membebaskan Philip. Namun usaha tersebut tidak berlanjut karena Egyanus Kogoya menegaskan bahwa pihaknya tak pernah meminta tebusan. Yang beredar selama ini bahwa TPNP BOPM berjanji membebaskan Kapten Philip, tapi hingga setahun berselang, janji tersebut tak tertunaikan. Malah Egyanus Kogoya menyebut pernyataan pejabat Indonesia sebagai omong kosong belaka, sehingga alhasil usaha pembebasan Philip kembali tertunda. Tim gabungan TNI Polri pun mengklaim sejatinya mereka nyaris membebaskan Philip setelah mendeteksi markas OPM pada September 2023, namun hasilnya nihil. Lalu pada 7 Februari 2024, OPM pun mulai melunak dengan memberi isyarat akan membebaskan Philip demi alasan kemanusiaan. Harapan seperti matahari pagi. Upaya pembebasan baru muncul kembali pada Agustus 2024 lalu. Sebi mengatakan Egyanus menyetujui rencana pembebasan sang pilot yang tentu saja terombang-ambing dalam ketidakpastian. Namun proses pembebasan kembali tertunda setelah terjadi pembunuhan terhadap pilot asal Selandia Baru lainnya, Glenn Malcolm Conning, oleh kelompok OPM. Nah, titik terang pembebasan Philip pun mulai muncul pada pertengahan September 2024. OPM merilis proposal pembebasan kepada media dengan dalih demi kemanusiaan. Namun syaratnya, pemerintah harus mengikuti proposal pembebasan yang dibuat oleh pihak OPM. Menurutnya, dengan proposal pembebasan tersebut, aparat keamanan tidak memiliki alasan untuk tidak menyetujui. Sebab menurutnya, aparat keamanan hanya bertugas di bidang keamanan. Ia juga menegaskan bahwa hal ini bukan inisiatif pemerintah untuk membebaskan pilot, tetapi inisiatif pihak mereka. Karena itu, pemerintah diminta untuk menghargai kerjasama tersebut. Pada akhirnya, Philip dibebaskan pada Sabtu 21 September 2024 lalu. Menurut Menko Polhukam Hadi Cahyanto, tokoh adat hingga gereja mempunyai pengaruh besar dalam proses negosiasi pembebasan pilot Susi Air. Lebih lanjut ditegaskan oleh Hadi Cahyanto bahwa tidak ada imbalan yang diberikan pemerintah kepada OPM dalam usaha pembebasan ini. Benar-benar melalui proses negosiasi yang panjang dengan soft approach atau pendekatan lunak. Jika memang demikian, sungguh luar biasa peran pihak-pihak yang terlibat ya guys. Setelah markas pusat TPNPB mengajukan proposal pembebasan Philip, eskalasi serangan di Nduga pun meningkat dilakukan TNI Polri. Konon hal ini yang membuat Egyanus segera menyerahkan pilot berpaspor Selandia Baru tersebut demi mencegah serangan besar di wilayah Nduga, khususnya di distrik Mam, tanah kelahiran Egyanus. Nah, pembebasan Philip ini dimotori oleh TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 Kombes Bayu Suseno mengatakan, Philip dijemput di Kampung Yuguru, distrik Maibarok, Kabupaten Nduga. Namun sebelum itu dari video yang beredar, sebelum Kapten Philip dilepas, terlebih dahulu dilakukan upacara adat bakar batu oleh masyarakat Kampung Yuguru. Nah, dari hasil negosiasi, Satgas Ops Paro dan Damai Kartens pun mengirimkan bantuan bahan makanan setelah mendapat kabar bahwa masyarakat yang merawat Kapten Philip di Kampung Yuguru mengalami kekurangan bahan makanan dan kelaparan. Di balik itu, bebasnya pilot Susi Air tak lepas dari sosok Edison Gwijangge. Ia adalah PJ Bupati Nduga yang menjadi negosiator dengan KKB untuk kebebasan Kapten Philip. Nah, Edison sendiri adalah putra asli Papua Pegunungan yang ternyata mempunyai hubungan keluarga dengan pimpinan KKB Nduga, Egyanus Kogoya. Karenanya sejak menjabat sebagai PJ Bupati Nduga, Edison diberi tugas untuk bernegosiasi dengan Egyanus Kogoya agar mau membebaskan Kapten Philip. Sungguh skenario yang logis ya guys. Di lain kesempatan dalam konferensi pers di Timika pada Sabtu 21 September 2024 lalu, Pangko Gabuilhan 3 Legend TNI Bambang Trisno Hadi mengungkapkan bahwa proses pembebasan Kapten Philip dimonitori langsung oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Sang presiden terpilih disebut memberi arahan kepada Satgas Damai Kartens agar Kapten Philip mendapatkan perawatan optimal dan penanganan khusus berkaitan kesehatan, psikologi, dan prosedur lainnya untuk memastikan kondisi sang pilot dalam keadaan sehat. Nah, menurutmu gimana nih peran pemerintah melalui TNI Polri dalam pembebasan pilot Susi Air ini? Komen di bawah dong. Thank you, update lovers.